Cerita miniseri kita kali ini dibuka dengan seorang mantan astrofisikawan yang bernama Milo Rodrigues yang sedang merekam sebuah pesan di tengah runtuhan kota pasca bencana besar yang terjadi. Yang mana Milo ini menyatakan bahwa dia adalah orang terakhir yang hidup di bumi. Cerita kemudian mundur ke masa lalu, atau tepatnya ke tahun 2016, di mana dunia sedang dilanda penyakit, perang, dan juga kelaparan. Di tahun ini, ceritanya bakal berfokus pada dua karakter. Yang pertama, di kota New York, ada Milo muda yang bermimpi menjadi seorang ilmuwan yang terlihat sedang berada di rumahnya bersama dengan sang ibu. Nah, yang kedua, di kota Missouri, ada seorang petani bernama Ricky yang tampak sedang menjalani aktivitasnya seperti biasa. Namun, pada hari itu, baik Milo dan Ricky yang berada di lokasi terpisah mendapati kalau semua alat komunikasi seluler di seluruh dunia terputus secara misterius. Semua pesawat buatan manusia juga mendadak berhenti di udara dan turun dengan perlahan, yang kemudian disusul dengan penampakan pesawat luar angkasa alien di berbagai lokasi di seluruh dunia. Di tengah kepanikan, umat manusia kembali dikejutkan dengan kemunculan kerabat mereka yang telah meninggal. Lewat orang-orang yang dihidupkan kembali itu, sosok alien yang bernama Carolyn lalu berkomunikasi dengan mengatakan bahwa kedatangan mereka ke bumi adalah untuk membantu manusia membangun sebuah dunia yang sempurna, tanpa perang, kelaparan, dan juga ketidaksetaraan. Nah, para alien ini akhirnya dijuluki sebagai Overlord atau para penguasa. Namun meskipun begitu, banyak manusia yang menganggap kalau kedatangan mereka ke sini hanyalah sebuah tipu daya dan omong kosong. Sementara itu, Ricky yang sebelumnya dikunjungi oleh mendiang istrinya yang bernama Annabelle, sekarang sudah berkumpul kembali bersama dengan istrinya yang bernama Ellie. Nah, ketika mereka sedang menonton berita tentang kemunculan alien, Ricky rupanya tidak menceritakan kunjungan dari mendiang istrinya, yang mana hal itu sengaja dia lakukan demi untuk tidak membuat Ellie sakit hati. Di tengah keadaan ini, Ricky yang merupakan salah satu pemimpin di daerahnya berusaha menenangkan para warga dan menyarankan agar mereka semua terus mengamati setiap peristiwa yang terjadi dengan tenang. Di malam hari, Ricky dan istrinya yang sudah berada di rumah dikagetkan dengan kemunculan sebuah fenomena yang membuat mereka berdua pergi ke ruang bawah tanah. Namun meskipun sudah bersembunyi, sebuah kekuatan tak terlihat mulai membongkar semua komponen rumah yang membuat Ricky terpaksa keluar dari dalam basement. Sadar kalau dia diminta untuk ikut bersama dengan pesawat alien tersebut, Ricky kemudian meminta agar keluarganya tidak disentuh. Begitu rumahnya dikembalikan seperti semula, Ricky lalu memasuki pesawat alien itu, yang tanpa diduga, dia berada di sebuah kamar hotel mewah, tempat di mana Ricky pernah berbulan madu dengan mendiang istrinya Annabelle yang meninggal karena penyakit kanker. Di mana sampai sekarang Ricky rupanya masih belum sepenuhnya melupakan mendiang istrinya itu. Gak lama kemudian, suara Carolyn lalu terdengar di seluruh ruangan. Di sini Carolyn menawarkan Ricky untuk mau menjadi perantara antara Overlord dan juga manusia. Mendengar permintaan itu, Ricky awalnya tidak mengerti mengapa dirinya sampai dilibatkan dalam misi seperti ini. Tapi lewat suaranya, Carolyn rupanya tetap bersikeras untuk meminta bantuan Ricky sambil menyerahkan sebuah benda tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya. Begitu kembali ke bumi, seorang agen pemerintah bernama Paul tiba di kota Missouri untuk mencari tahu alasan kenapa Ricky dibawa oleh alien. Di sini, Paul yang melihat Ricky sedang memegang sebuah artefak, lalu meminta agar dia mau menyerahkannya. Karena berada di bawah ancaman, Ricky yang awalnya menolak kemudian menyerahkan benda itu. Tapi ketika berpindah tangan, artefak tersebut tiba-tiba membuat semua penyakit yang ada di seluruh dunia perlahan-lahan mulai menghilang. Dari sana, Ricky kemudian dibawa ke Gedung Putih,
di mana dia memberitahu kepada semua wartawan tentang negosiasinya dengan Carolyn yang menurutnya sangat bermanfaat bagi masa depan manusia. Namun, meskipun sudah mendapatkan informasi itu, banyak orang yang masih tidak mempercayai rencana dari alien tersebut. Salah satunya adalah seorang pemilik perusahaan media yang bernama Hugo, yang yakin bahwa para alien sepertinya sedang menyembunyikan niat jahatnya. Demi mengantisipasinya, Hugo lalu memutuskan untuk melawan alien itu dengan membentuk sebuah kelompok secara rahasia yang disebut sebagai Liga Kebebasan dengan tujuan untuk memperkuat rasa tidak percaya manusia kepada para alien. Seiring berjalannya waktu, Ricky terus menjalin komunikasi dengan Carolyn dan kembali lagi dengan membawa informasi kepada manusia yang secara perlahan-lahan telah membuat keadaan bumi menjadi lebih baik. Ricky juga melapor tentang keberadaan Liga Kebebasan yang terus menyebarkan kabar tentang niat jahat dari para Overlord. Sementara itu di kota New York, Milo muda yang berada di kursi roda tampak sedang mencari ibunya di sekitar area para pecandu narkoba. Pada saat berada di sana, dia melihat ibunya yang sedang bertengkar dengan seorang pengedar. Milo berusaha membela ibunya itu. Namun naas, dalam kejadian tersebut, si pengedar malah melepaskan tembakan ke arah Milo. Tapi belum lama tembakan itu terdengar, tiba-tiba seberkas cahaya muncul dari langit yang secara ajaib menghabisi penjahat itu dan menghidupkan Milo kembali. Luar biasanya, Milo yang tadinya tidak bisa berjalan, sekarang terlihat bangkit dari kursi rodanya dan mulai berjalan secara normal. Beberapa waktu kemudian, Hugo hadir dalam sebuah acara televisi demi terus menyebarkan kampanye perlawanan terhadap Overlord. Di sini mereka juga menghadirkan seorang gadis religius yang bernama Pareta, yang mendapati ibunya telah menghabisi dirinya sendiri akibat kehilangan keyakinan pasca kemunculan Overlord. Gadis ini mengatakan bahwa dia sangat khawatir kalau generasi mendatang nantinya tidak akan lagi mengenal yang namanya Tuhan, yang mana keresahan itu pada akhirnya juga dimanfaatkan oleh Liga Kebebasan untuk melawan pengaruh dari Overlord. Nah, demi memuluskan rencananya, Hugo diam-diam mengatur penculikan terhadap Ricky dengan tujuan untuk memaksa Ricky agar dia mau bergabung dengan Liga Kebebasan. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan Hugo, Carolyn rupanya dengan sengaja telah membiarkan Ricky diculik dan menyiarkan penculikan itu ke berbagai media dengan maksud supaya seluruh dunia tahu niat jahat yang dilakukan oleh Liga Kebebasan itu. Nah, pada saat Ricky akan dihabisi karena menolak bergabung, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dan membuat seluruh ruangan menjadi berhenti seketika. Dalam pertemuan selanjutnya dengan Carolyn, Ricky yang selama ini rela menjadi perantara, lalu minta agar Carolyn mau menunjukkan wujudnya yang sebenarnya kepada umat manusia, demi menghilangkan semua keraguan yang ada. Di sini, Carolyn yang berada di balik tembok tetap menolak dan kembali mengatakan bahwa manusia belum siap untuk menerima wujud aslinya. Selain memuji apa yang telah dilakukan oleh Ricky, Carolyn juga secara mengejutkan mengakhiri kerjasamanya dengan Ricky, yang mana hal itu membuat Ricky tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, sebuah siaran radio melaporkan bahwa Hugo telah meninggal dunia dengan cara menggantung dirinya sendiri. Ini sekaligus menandai berakhirnya perlawanan terhadap para Overlord. 15 tahun kemudian, semua berjalan sesuai janji. Milo kecil sekarang sudah menjadi seorang astrofisikawan, sementara Ricky dan istrinya juga hidup dengan bahagia, termasuk semua orang yang ada di bumi yang kemudian menikmati karunia awet muda dan kelimpahan, serta kemakmuran. Namun meskipun begitu, ada satu hal yang masih ditunggu oleh umat manusia, yaitu pertemuan dengan para Overlord yang sekarang dijuluki sebagai Guardian Angel atau para malaikat pelindung. Nah, setelah menunggu cukup lama, akhirnya Carolyn memutuskan untuk mengungkapkan diri mereka kepada umat manusia. Begitu mendarat di bumi, dua anak kecil lalu dikirim untuk menyambut Carolyn.
Namun ketika keluar, semua orang langsung terkejut begitu mendapati kalau sosok yang mereka anggap sebagai malaikat ternyata tidak tampak seperti malaikat, melainkan penampilannya itu lebih mirip seperti iblis. Was right to hide himself from us. I think it may be too soon. There is no need to be afraid. 19 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2035. Di tahun ini, seluruh bangsa di dunia telah menjadi satu negara yang bersatu. Mereka hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, tanpa adanya penyakit ataupun penderitaan. Namun meskipun demikian, masih ada sebagian manusia yang tidak mau menerima tatanan baru ini, yang mana mereka semua itu berkumpul di satu kota yang bernama New Athens, yang ada di wilayah Afrika. Di sana, Milo bekerja di sebuah institut bersama dengan temannya yang bernama Rachel, di bawah pengawasan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Boyce. Namun sayangnya, ada sebuah proyek terbaru yang dikerjakan oleh Milo yang tiba-tiba dihentikan, sehingga membuatnya terpaksa harus mencari pekerjaan lain. Sekarang, Milo hanya ingin fokus untuk mempelajari Overlord, yang menurutnya selama 19 tahun terakhir, para alien itu sepertinya masih menyimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Di sisi lain, Paretta, si gadis yang diwawancarai 19 tahun yang lalu, kini juga menghabiskan waktunya demi untuk mempelajari Overlord dari berbagai literatur. Yang mana Paretta kemudian mempunyai sebuah kesimpulan bahwa Caroline adalah sosok iblis yang sengaja memperdaya sekaligus mengirimkan seorang nabi palsu dalam wujud Ricky. Di malam hari, Ricky yang berada di rumahnya didatangi oleh Caroline yang sengaja datang ke sini untuk meminta maaf sekaligus memberitahu Ricky tentang beberapa hal. Esok harinya, berita kedatangan Caroline tersebar yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa Caroline kembali lagi ke pertanian Ricky. Beberapa hari kemudian, lembaga penelitian milik Dr. Boyce yang ada di Afrika tiba-tiba diguncang oleh getaran misterius. Guncangan tersebut ternyata sengaja dilakukan oleh Overlord demi untuk memberikan sebuah papan permainan yang bersinar di tengah ruangan, yang menurut keyakinan Dr. Boyce, papan tersebut bisa jadi merupakan pemberian dari Overlord demi untuk menunjang ilmu pengetahuan. Di malam hari, sebuah drone alien terbang di atas sebuah rumah milik keluarga Jack Gregson. Sebuah sinar kemudian masuk ke dalam rumah dan menerangi perut istrinya Jack yang bernama Amy. Namun gak lama setelah drone itu pergi, Jack menemukan kalau putranya yang bernama Tommy sedang berada di gudang dengan keadaan yang sangat aneh. What you doing, pal? Get you to bed. Don't touch us! Bingung dengan apa yang terjadi dengan putra mereka, Jack dan Amy lalu pergi menemui Paretta Jones yang ternyata bekerja sebagai seorang psikoterapis dan menceritakan tentang perilaku aneh putra mereka itu. Di Afrika, Milo dan Rachel yang khawatir tentang perilaku aneh yang ada di fasilitas lalu pergi menemui Dr. Boyce. Di sini mereka mengatakan kalau getaran yang terjadi kemarin itu kemungkinan ada hubungannya dengan seleksi semua spesies bumi yang selama ini dilakukan oleh Overlord. Namun meskipun begitu, Dr. Boyce malah menyarankan agar mereka tidak ikut campur dalam urusan yang dilakukan oleh Caroline. Balik lagi ke keluarga Jack yang sekarang, Tommy sedang menjalani sesi tanya-jawab bersama dengan Paretta. Tommy mengungkapkan bahwa Overlord sering membawanya ke sebuah tempat misterius, di mana di sana dia melihat mata raksasa dan juga bumi yang terbakar habis. Tapi di tengah cerita itu, Tommy tiba-tiba berubah pada saat dia mendengar suara tangisan bayi di kepalanya. Tom, what is it? Hey, what's wrong? What the hell did you do? Di tengah ketegangan, Tommy tiba-tiba menyentuh perut ibunya dan mengatakan bahwa bayi yang ada di dalam sudah berhenti menangis. Yang mana hal tersebut seketika membuat Amy terkejut karena sebenarnya dia tidak dalam kondisi sedang hamil. Sementara itu di rumahnya, Ricky yang melihat barang-barang peninggalan mendiang istrinya mulai merasakan sakit yang luar biasa di tangannya.
Pada saat dia memeriksakannya ke rumah sakit, Ricky mengetahui bahwa dia ternyata menderita kanker dan kemandulan yang disebabkan oleh radiasi dari pesawat luar angkasa yang selama ini membawanya. Di momen tersebut, Ellie, istrinya Ricky yang sudah pasrah, lalu memohon agar Carolyn mau membantu Ricky, mengingat semua jasa yang telah dilakukan Ricky untuk para Overlord. 4 bulan kemudian, Amy mengetahui bahwa ternyata dirinya memang beneran bakalan memiliki seorang putri, yang mana nantinya putrinya itu akan diberi nama sebagai Jennifer atas permintaan dari Tommy. Beberapa saat kemudian, Carolyn lalu mengatur semuanya dari balik layar. Dari sana, Carolyn lalu menyarankan Dr. Boyce untuk menawarkan pekerjaan kepada Jack. Nah, dengan menggunakan orang suruhannya, dia lalu meminta Jack bersama dengan keluarganya untuk mau datang ke Afrika demi menghadiri sebuah acara besar. Tapi setibanya di acara tersebut, Jack yang gak sengaja bertemu dengan Milo diberitahu bahwa sebenarnya Dr. Boyce tidak pernah mempekerjakan orang lain. Yang ketika mengetahuinya, Jack kemudian merasa kalau sepertinya ada sesuatu yang gak beres. Gak lama kemudian, terungkap bahwa semuanya ini dilakukan oleh Dr. Boyce agar si Carolyn bisa bertemu dengan Amy. Di mana pada saat bertemu, mereka kemudian membawa Amy ke ruangan yang berisi papan permainan dan memaksanya untuk menyentuh papan tersebut. Ini adalah cara Carolyn untuk bisa membangunkan bayi yang ada di dalam kandungan Amy. Yang suatu hari nanti, bayinya yang bernama Jennifer itu akan memimpin semua anak-anak di seluruh dunia. Keesokan harinya, Carolyn tiba di tempat Ricky dengan tujuan untuk memberinya sebuah alat yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Namun di tengah suasana itu, Pareta yang beberapa hari belakangan tinggal di sekitar pertanian demi untuk menyelidiki Carolyn tiba-tiba menerobos masuk ke dalam gudang dan langsung menuduh Carolyn yang selama ini telah membohongi umat manusia. Di sini, Carolyn akhirnya mengaku bahwa dia memang sengaja membuat Ricky mengalami kemandulan, yang mana hal itu dia lakukan demi menyelamatkan mereka dari penderitaan yang luar biasa. Karena ketika hari itu terjadi, maka mereka-mereka yang memiliki anak akan merasakan rasa sakit yang tidak pernah terbayangkan. Nggak percaya dengan perkataan Carolyn, Pareta kemudian mengambil senapan yang tergeletak dan menembakkannya sehingga membuat Carolyn terjatuh. Namun ketika melihat Carolyn terluka, Ricky rupanya malah menggunakan alat yang sebelumnya diberikan kepadanya untuk menyembuhkan Carolyn. Let it die! Di Afrika, Dr. Boyce akhirnya menyadari alasan kenapa Overlord selama ini membawa banyak spesies hewan di bumi menuju ke planet asal mereka. Seperti layaknya cerita Nabi Nuh, para Overlord ini ternyata sedang mempersiapkan sesuatu sebelum nantinya sebuah bencana besar datang dan menghancurkan semuanya. Malam itu, Pareta yang gagal membunuh Carolyn sekarang sudah sampai di rumahnya. Di sini, dia rupanya sudah mulai kehilangan akal sehatnya, yang mana ketika berada di kamar, dia tiba-tiba melihat sosok ibunya yang muncul di hadapannya. Sambil menangis, Pareta lalu mengikuti ibunya itu yang berjalan ke arah balkon, yang tanpa sadar malah membuat dirinya terjatuh. Sementara itu, Amy yang sudah kembali akhirnya melahirkan seorang anak perempuan dengan sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau yang sangat menakutkan. 4 tahun kemudian, kondisi Ricky sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. Carolyn sempat muncul di rumahnya lagi dan menawarkan bantuan sambil menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya Overlord datang adalah untuk mengubah evolusi manusia menuju ke tingkat selanjutnya, yang mana semuanya itu dilakukan demi melayani entitas yang lebih besar dari para Overlord. Tapi di sini Ricky yang sudah muak dengan semua penderitaannya itu pada akhirnya menolak dan meminta Carolyn untuk segera angkat kaki dan jangan pernah kembali lagi. Sementara itu, semua anak-anak yang di bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kemampuan psikis dan juga koneksi mental yang tidak dapat dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, semua anak-anak itu memiliki kesamaan, di mana mereka selalu menyebut nama Jennifer. Di tempat dia bekerja, Milo telah menghabiskan sebagian besar waktunya demi untuk mempelajari fenomena anak-anak di seluruh dunia. Di dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa anak-anak yang ada di bumi secara nggak diduga telah memiliki kemampuan otak yang luar biasa. Dan bahkan, mereka mempunyai bakat untuk melakukan telekinesis dan juga telepati
di mana Milo meyakini bahwa semuanya itu terjadi sejak kemunculan seorang anak yang bernama Jennifer. Di sisi lain, keluarga Jack yang terganggu dengan kedatangan ratusan anak-anak di rumah mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke New Athens, Afrika, berharap keputusan ini bisa membantu menghilangkan pengaruh Overlord. Singkat cerita, Jack dan keluarganya tiba di New Athens, tempat di mana orang-orang terus menjalani kehidupan seperti sebelum kehadiran Overlord. Jack dan keluarganya kemudian disambut oleh wali kota yang bernama Jerry yang berjanji akan membantu mereka. Namun meskipun sudah pindah ke tempat yang baru, anak-anak yang ada di New Athens tampaknya juga mendengar sosok entitas yang ada di dalam diri Jennifer yang kemudian dipanggil sebagai Overmind. Beberapa saat setelahnya, Milo menghubungi Jack dan menjelaskan bahwa putrinya itu sengaja dipakai oleh para Overlord untuk menyalurkan kekuatan yang bisa mempengaruhi semua anak di dunia. Nah, ketika Milo ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Jennifer lewat online, Jennifer malah membuat Milo menjadi ketakutan setelah dia melihat sebuah kehancuran dari planet bumi. What do you see? I see all. Come closer. Menyadari bahwa bumi dalam bahaya, Milo kemudian meminta bantuan Rachel demi mencegah kehancuran bumi. Di sini Milo memutuskan untuk melakukan perjalanan ke planet Overlord, di mana dia berniat memanfaatkan spesies hewan yang biasa dikirimkan oleh manusia untuk diteliti oleh para Overlord. Awalnya, Rachel tidak ingin membantunya dengan alasan karena perjalanan tersebut akan memakan waktu yang sangat lama, yang itu artinya mereka tidak akan pernah bertemu kembali. Namun, setelah berpikir beberapa hari, Rachel pada akhirnya mau membantu dengan membuat Milo masuk ke dalam keadaan mati suri bersama dengan hewan-hewan yang akan dikirim. Sebelum tertidur, Milo sempat memberikan Rachel sebuah liontin dengan hieroglif yang melambangkan cinta, dengan maksud supaya Rachel selalu mengingat tentang dirinya. Sementara itu, Ricky yang terus berjuang melawan penyakitnya, pada akhirnya menyerah setelah kondisinya semakin memburuk. Ketika kehilangan kesadaran, Ricky sekali lagi mendapati dirinya sedang berada di kamar yang sama, sambil mengingat semua momen bersama dengan Annabelle. Di sini, Carolyn lalu memasuki ruangan dan menawarkan Ricky kesempatan untuk mau tinggal di sana selamanya bersama dengan mendiang istrinya itu. Namun, Ricky yang menyadari bahwa semuanya ini adalah memori palsu, kemudian meminta Carolyn untuk menghancurkan ruangan itu. Sehingga dari sana, Ricky bisa kembali pulang dan menemui ajalnya di pelukan istrinya yang selama ini selalu berada di sisinya. Di tempat lain, keluarga Jack yang sedang menikmati film di sebuah bioskop tiba-tiba dikagetkan pada saat film yang mereka tonton berhenti berputar, yang kemudian disusul dengan wajah Carolyn yang muncul di layar bioskop, di mana rupanya dia ingin berbicara kepada umat manusia untuk terakhir kalinya. Carolyn mengumumkan bahwa zaman keemasan manusia akan segera berakhir. Dia juga mengatakan kalau anak-anak tidak akan lagi menjadi milik orang dewasa, di mana mereka bakal memulai kembali di kehidupan yang baru. Dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi bayi yang lahir di bumi, sehingga orang dewasa dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di saat semua anak mengangkat tangan mereka, tanpa diduga Jennifer melepaskan dirinya dan terbang ke udara, yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain di seluruh dunia. Menyadari kalau umat manusia tidak akan bisa bertahan tanpa adanya anak-anak, wali kota Jerry lalu memutuskan untuk menghancurkan kota New Athens dengan ledakan bom nuklir. Pada saat itu, Jack dan istrinya mencoba untuk menghentikan Jerry. Namun sayangnya, Jerry yang sudah putus asa rupanya telah mengaktifkan bom itu terlebih dahulu. Tahu kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa, Jack dan Amy yang sudah hancur hanya bisa menikmati saat-saat terakhir mereka, di mana keduanya kini menghabiskan waktu yang tersisa untuk saling menyatakan cinta, sebelum akhirnya sebuah ledakan dahsyat terjadi. Sementara itu,
pesawat ruang angkasa Overlord pada akhirnya sampai di sebuah planet merah dengan ukuran yang cukup besar. Ketika Milo terbangun dari hibernasinya, salah satu Overlord lalu menyapa Milo dan menunjukkan kepadanya planet asal mereka yang bernama Genjeda, planet ke-6 yang berada dalam sistem Carina, yang berjarak 1100 tahun cahaya dari bumi. Nah, di sini diketahui bahwa semua yang terjadi pada bumi ternyata telah lama direncanakan oleh Overmind, sosok yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Overmind telah membimbing para Overlord selama lebih dari 100.000 tahun demi mengubah setiap dunia sesuai dengan instruksinya, termasuk dengan bumi. Dari sana, Milo kemudian dipertemukan dengan Overmind yang muncul dalam wujud siluet berwarna oranye. Ketika bertemu, Overmind mengatakan alasan kenapa Overlord mengambil anak-anak adalah karena hanya anak-anaklah yang dapat berevolusi menjadi satu kesadaran kosmik tunggal atau Overmind itu sendiri. Itulah kenapa tujuan sebenarnya Overlord datang ke bumi adalah untuk mempersiapkan kesadaran para anak-anak agar melepaskan spiritualitas mereka dan menyatu dengan Overmind. Nah, setelah mengetahui kenyataan ini, Milo lalu meminta untuk dikembalikan ke bumi yang kondisinya sekarang sudah berlalu 80 tahun sejak kepergiannya. Karena dengan tidak adanya anak-anak, maka masa depan bumi sudah sepenuhnya hancur. Kosong tanpa ada satu manusia pun yang tersisa, termasuk Rachel yang rupanya sudah tutup usia. Mengetahui hal itu, Carolyn sempat menawari Milo untuk mau hidup bersama dengan Overlord. Namun, Milo yang sudah kehilangan cinta sejatinya menolak penawaran itu dan meminta Carolyn agar membawanya kembali ke bumi, tempat di mana dia dilahirkan. Scene kemudian pindah ke bagian awal film, di mana di sini kita melihat Milo yang sudah kembali ke bumi dan memberitahukan situasinya sebagai manusia terakhir kepada para Overlord lewat sebuah drone. Gak lama setelahnya, Milo lalu berjalan dan menyaksikan bagaimana Jennifer sedang menyerap semua energi yang ada di bumi. Nah, di tengah detik-detik kehancuran bumi, Milo lalu memohon kepada Carolyn untuk menyimpan beberapa kenangan dari budaya manusia. Mendengar permintaan tersebut, Carolyn lalu memilih sebuah musik yang sering didengarkan oleh Milo saat dia masih kecil. Yang mana lagu tersebut kemudian mengiringi Milo dalam menyambut akhir dari keberadaan bumi. Itulah tadi alur cerita film miniseries Childhood's End yang merupakan adaptasi dari novel fiksi ilmiah klasik karya Arthur C. Clarke. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Gua pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!